Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Shalom, puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kembali lagi kita dalam satu kebersamaan. Kita bersekutu bersama pria kaum bapa dan wanita kaum ibu dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Dan tentunya semua ini boleh terjadi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perlu diinformasikan bahwa ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Nofrita Pakasi Mawe. Dan saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu yang berada di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan hati dan pikiran serta seluruh keberadaan kehidupan ini. Kita bersatu hati, kita akan memuji mengagungkan nama Tuhan. Dalam persiapan ini, mari kita angkat pujian yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Dipersilahkan kepada kehadiran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah wanita kaum ibu yang digabung bersama pria kaum bapa di malam hari ini, Sabtu 19 September 2020. Sambil berdiri, kita menyanyikan bersama Agunglah. PKJ nomor 2. Agunglah, agunglah namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Agunglah, kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami dari wanita kaum ibu bersama dengan pria kaum bapa Jemaat Kolom 1 boleh menyiapkan waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Lewat ibadah ini kami mau mensyukuri atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan hadir dalam ibadah kami di malam hari ini. Kehadiran Tuhan sangat kami harapkan, sangat kami perlukan di ibadah saat ini Tuhan. Karena tanpa kehadiran Tuhan, maka ibadah kami di malam hari ini akan sia-sia. Kami mau memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan persekutuan ibadah kami di malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi di muka Tuhan Yesus sambil merendahkan diri kepada Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu di tengah perjumpaan persekutuan ibadah ini. Kami datang, Engkau yang Maha Tahu Tuhan siapa kami, siapa masing-masing kami ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, penuh keterbatasan. Bahkan kami banyak kali melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kami banyak kali tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan apa yang menjadi keinginan kami sendiri. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari betapa banyak kesalahan, betapa banyak dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau mengampuni kesalahan kami Tuhan, yang mungkin kami perbuat kepadamu di sepanjang hari ini.
secara sadar maupun secara tidak sadar, dalam pikiran, perbuatan, perkataan kami Tuhan. Engkau ampuni kami dan layakkan kami untuk boleh beribadah, bersekutu dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. PKJ nomor 2, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan MTPJ. Kita akan membaca di sepanjang minggu ini, terdapat dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu ini, memampukan kami semua untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memahami apa maksud kehendak Tuhan melalui pembacaan yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat, akal budi kebijaksanaan Engkau taruhkan bagi hamba-Mu ini Tuhan pada saat ini, sehingga hamba boleh beroleh hikmat yang berasal daripada-Mu, hamba boleh berbicara dan berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Judulnya, Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu,
dalam segala hal yang dikatakan kepada mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya kepada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak dengan mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita yang sudah kita baca tadi, 1 Samuel pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Orang Israel menghendaki seorang raja, dan saya memberi judul renungan kita di malam hari ini, Allah yang ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah dipimpin langsung oleh Allah melalui hakim-hakim. Nah, pasal 8 merupakan transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan.
yang peristiwanya dimulai ketika Samuel telah tua dan ketika anak-anak Samuel menggantikan Samuel sebagai hakim-hakim. Mereka tidak bisa diandalkan, mereka karena kebijaksanaan moral mereka. Penolakan bangsa Israel atas kepemimpinan anak-anak Samuel serta permintaan mereka akan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, bagi mereka atau bagi bangsa Israel, kepemimpinan ala hakim-hakim tidak bisa menjamin mereka aman dari musuh. Jadi kepemimpinan ala hakim-hakim ini tidak bisa menjamin mereka dari musuh, karena seperti musuh mereka, bangsa Filistin sebagai sebuah kerajaan. Bangsa Filistin memiliki kekuatan politik dan militer yang terus-menerus menjadi momok bagi bangsa Israel yang tidak memiliki kedua unsur tersebut. Nah, yang kedua, pada dasarnya kekhawatiran bangsa Israel disebabkan mereka lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan yang kelihatan ketimbang kekuatan yang hanya dapat dilihat melalui kacamata iman. Maka Tuhan menilai bahwa permintaan bangsa Israel akan seorang raja pada dasarnya adalah satu bentuk penolakan terhadap dirinya. Namun Allah membiarkan bangsa Israel mengambil pilihannya. Sepertinya bangsa Israel merasa menang karena Allah membiarkan mereka. Namun sesungguhnya suatu yang mengerikan sedang terjadi di tengah bangsa itu. Sebenarnya yang terjadi ialah justru bangsa itulah yang sedang dijauhkan dari anugerah Allah. Hal tersebut terungkap dari peringatan Allah tentang kesulitan yang akan dihadapi bangsa Israel dengan sistem raja yang mereka kehendaki. Dan apabila bangsa itu menangis mencari Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan peduli lagi. Nah, namun agaknya sudah menjadi orang Israel ingin mengambil jalan sendiri, terpisah dari Allah, sehingga walaupun konsekuensi mengerikan sedang menunggu mereka, jalan tersebut tetap akan mereka tempuh. Sebagai orang yang percaya, biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menghendaki Tuhan menjadi raja atas kehidupan kita, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya nahkoda dalam kehidupan kita, sehingga segala anugerah dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita pasti sadar, selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk menjauhi segala larangan-larangannya, seperti yang dilakukan oleh anak-anak Samuel, Yoel dan Abia, yang melakukan hal-hal yang jauh dari jalan Tuhan, yang disebutkan mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadaan, yang hidup mereka bertolak belakang dengan kehidupan Samuel, ayah mereka. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam hati dan sanubari kita senantiasa tertulis bahwa tanpa Tuhan maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Tuhan betapa banyaknya, Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya berkat
yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah kami boleh hampir selesai dengan baik. Biarlah ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa dalam persekutuan ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kami juga sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi terang bagi jalan kami. Biar kiranya Tuhan senantiasa menjadi Raja dalam kehidupan kami yang tidak pernah kami akan tolak. Biar kiranya ketika Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami, memerintah dalam kehidupan kami diberi hati untuk tetap senantiasa taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Komisi Wanita Kaum Ibu dan Pria Kaum Bapa di Jemaat Kolom ini. Kami berdoa untuk pelayanan mereka Tuhan, biar kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan mereka, dan biarlah pelayanan ini boleh indah di mata Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga di kolom 1. Kami memohon perlindungan Tuhan, kami memohon berkat Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan memberkati kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, biar boleh berguna untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami dan boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk janda duda, Tuhan biar kiranya juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan menjadi penghibur dalam kehidupan mereka. Kami berdoa jika ada jemaat kami yang sakit Tuhan, yang mungkin kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui, Tuhan biar kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, pada minggu yang berjalan ini ada keluarga yang berduka, yang ditinggal pergi oleh keluarga, salah seorang keluarga sahabat kami, rekan pelayanan kami, Oma Esther Vin. Kami berdoa untuk keluarga tetap diberikan penghiburan, tetap diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Biar kiranya kasih karunia Tuhan tetap berada bersama-sama dengan keluarga ini, kami yakin dan percaya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biar kiranya di sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan, kami tetap diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, banyak yang kami mau pinta kepadamu Tuhan, tapi karena kekurangan kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdiri, kita akan menyanyi lagu penutup sambil menerima berkat. Kita menyanyi bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk dan ibadah kita sudah selesai. Kami kembalikan kepada MC. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah selesai, dan tentunya atas nama seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu yang hadir pada malam hari ini bersama dengan pengurus, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin yang terutus, yang terkasih Ibu Nofrita Pakasimawe yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bahkan sudah mendoakan kita sekalian. Doa dan harapan kami, Ibu senantiasa diberkati dalam segala hal, dalam tugas keseharian, bahkan terlebih dalam pelayanan, bersama dengan keluarga, suami, dan anak-anak. Sekali lagi terima kasih banyak. Bahkan ucapan terima kasih pun tersampaikan kepada setiap pria kaum bapa dan wanita kaum ibu yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam satu kebersamaan, memuji mengagungkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.